Es. Pergaulan dalam sebuah universitas tak lagi menjadi ajang berdiskusi pasal teori. Namun, kali ini telah berubah menjadi ajang unjuk aksi, menyalahi norma hingga menyebabkan degradasi moral dan budi pekerti. Saat ini, sebuah tontonan yang menunjukkan terkikisnya moral telah menampar fakta putihnya dunia perkuliahan. Mulai dari meminum minuman keras hingga tak segan menjual diri. Tak lagi canggung mengakui, bahkan membanggakan diri. Layaknya kertas putih yang telah ternodai, begitulah pandangan moral yang terjadi saat ini. Kini kami telah bersama beberapa pelaku. Mari kita simak video berikut. Mas, sebelumnya apa kabar? Sehat, baik, alhamdulillah. Aku izin ngerekam wawancara hari ini buat penugasan bahasa Indonesia, nggak apa-apa Mas? Iya, nggak apa, silakan. Aku pengen ngajuin beberapa pertanyaan buat Mas. Aku langsung aja ya Mas ya. Okay. Aku pengen tanya sih Mas, alasan Mas itu pertama kali pengen nyoba minum-minuman itu apa sih Mas? Untuk alasan sendiri kan banyak alasan untuk mungkin untuk peminum sendiri kan. Ada dua faktor kalau menurut saya. Pertama, ada karena keinginan diri sendiri, sama yang kedua itu ada salah pergaulan. Untuk yang pertama karena keinginan diri sendiri ingin mencoba hal tersebut. Yang kedua itu kan ada faktor gara-gara pergaulan, salah lingkungan, ketika terjun ke lingkungan baru, ikut terjerumus. Jadi kita itu salah pergaulan dan mengikuti pergaulan mereka tersebut yang jelek. Jadi menurut Mas yang tergolong yang mana? Maksudnya yang salah pergaulan apa yang menurut yang tadi, yang pertama itu? Kalau saya itu lebih ke salah pergaulannya. Salah pergaulan. Salah pergaulan. Terus seberapa sering masih minum-minuman itu? Untuk sering sih dikatakan juga nggak terlalu sering ya. Kayak cuma seminggu 2 kali, kadang gang seminggu, gang 2 minggu seperti itu kali ya, nggak terlalu sering pokoknya. Tapi udah lama Mas? Kalau lama itu sudah semenjak SMA. Udah semenjak SMA? Iya. Terus biasanya kalau minum itu bisa sampai berapa botol sih Mas? Kalau minum kan biasanya kan saya rame-rame ya, habis 2 botol, 3 botol. Kalau individual mungkin sekitar 1 bisa. Terus gini Mas, kan udah lama kan, udah sejak SMA, terus sampai sekarang kan masih minum. Nah, apa sih Mas alasan yang mendasari banget kok sampai mempertahankan minuman sampai sekarang gitu? Untuk alasan saya karena minum itu ya tadi loh Pak, alasan pergaulan. Mungkin juga kan karena kayak nggak enakan sama teman juga, sudah diajak jauh-jauh gak mau minum kayak gitu. Akhirnya itu kayak malu sendiri sama teman, sudah diajak. Berarti pokoknya pergaulan itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi sekali gitu kan. Terus tapi Masnya itu enggak, keluarga Masnya tahu nggak kalau Masnya minum? Untuk keluarga sendiri nggak ada yang tahu, masih saya privasi, mungkin teman-teman doang yang tahu. Oh, cuma teman. Tapi nyaman nggak sih Mas dengan keadaan sing sekarang yang minum-minuman kayak gini? Kalau dikatakan nyaman sih saya nyaman aja Pak. Kalau mungkin tidak nyamannya ketika sudah minum, terus habis minum kan kayak ada rasa nggak nyaman, kenapa seperti ini, seperti itu. Berarti nyaman ya Mas ya. Berarti kan kalau nyaman pasti akan punya benefit tersendiri. Nah, menurut Mas itu benefit dari minum-minuman itu apa sih Mas? Kalau benefit sendiri jujur saya nggak ada Pak. Karena kan hal negatif itu sedikit sekali benefitnya. Kalau menurut saya minum-minuman itu nggak ada sama sekali benefitnya. Walaupun kita sering kumpul sama teman ya, itu sama sekali nggak ada benefit. Berarti nggak ada alasan yang mendasari banget selain pergaulan, kayak misal kita stres buat nenangin stres terus kita minum-minuman itu nggak ada? Nggak ada sama sekali, cuma karena pergaulan doang. Pernah nyesel nggak sih Mas minum-minum kayak gini? Penyesalan pasti ada Pak, pasti ada penyesalan. Ketika sudah melakukan, pas mau melakukan kita nggak mikir apa-apa, yang penting kita lakukan dulu, nanti penyesalan pasti datang di akhir.
Kalau penyesalan datang di awal kan nggak mungkin aku melakukan seperti itu. Tapi ada niatan nggak Mas buat berhenti gitu? Niatan berhenti pasti ada, selalu ada kalau dari dalam diri saya sendiri pasti ada. Tapi ya itu, karena ketika teman sudah mengasah itu apapun ada niatan berhenti itu hilang. Terus gini, menurut Mas itu kan udah pengen ada niatan berhenti. Menurut Mas itu apa sih Mas yang bisa dukung banget atau jadi support sistemnya Mas buat berhenti untuk minum-minuman gitu? Diri sendiri. Diri sendiri. Sama keluarga juga. Kan keluarganya nggak Iya, tahu. mungkin kalau sudah tahu kan mungkin dari keluarga juga mensupport biar kita berhenti kan pasti ada. Gitu. Oke. Cukup sih Mas menurutku, udah cukup lengkap penjelasan Mas buat ngelengkapin data-dataku. Terima kasih Mas ya. Ya sama-sama. Sekarang saya sudah dengan narasumber yang selanjutnya. Mari kita tanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita. Bagaimana kabar dari Masnya? Apakah baik? Alhamdulillah untuk hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang menyinggung atau yang sensitif. Apakah bisa dijawab nantinya? Bisa Mas, siap. Untuk pertanyaan pertama, alasan pertama kali mencoba minuman beralkohol itu apa? Alasannya yang pertama itu saya diajak teman, terus ya mungkin salah saya sendiri sih, soalnya rasa ingin tahu saya lebih tinggi daripada iman saya. Gitulah. Berarti kayak kepo gitu ya. Kepo. Terus seberapa sering kalau saat mengonsumsi minuman beralkohol itu? Kalau pada saat awal-awal itu lumayan sih, bisa seminggu itu hampir setiap hari. Terus kemudian akhir-akhir ini udah bisa lumayan mengontrol diri lah. Kalau minum itu paling pas ada acara, kalau pas sama teman-teman gitu toh. Berarti agak aktif berarti ya. Ya dulunya, sekarang udah gak terlalu lah, bisa sebulan sekali, kadang ya sebulan gak minum. Terus saat pas waktu minum itu biasanya habisnya itu berapa botol atau berapa jerigen? Kalau sendiri paling banyak ya 1 botol yang gede kalau sendiri. Kalau sama temen ya gak terukur sih kalau sama temen. Gak terukur ya. Pokoknya sampai kembali keluar. Iya. Muntah lah pokoknya. Muntah. Terus alasan kenapa sampai saat ini mengonsumsi minuman? Ya karena diri sendiri masih belum bisa untuk berhenti. Berarti belum bisa untuk berhenti ya? Ya belum. Apakah keluarga kamu tahu kalau kamu itu mengonsumsi minuman gitu? Pernah tahu. Terus reaksinya itu gimana? Ya kalau dari orang tua sendiri sih pasti ya kecewa terus sama yang marah-marah pastilah. Terus apa kamu nyaman saat mengonsumsi atau efek samping yang dihasilkan dari minum itu, apakah kamu nyaman dengan kondisi itu? Tergantung pada mood saya. Kalau moodnya pas emang mendukung ya nyaman banget lah, nyaman berarti. Nyaman banget berarti ya. Terus apa hasil yang kamu dapat dari kamu minum itu? Ya kesenangan pribadi sih, tapi untuk hasil positif gak ada, jujur saja gak ada. Berarti negatif semua ya? Negatif. Terus apa kamu pernah menyesal saat minum atau setelah minum gitu? Apakah kamu pernah menyesal? Pernah menyesal ya pada saat pas keluarga tahu, itu menyesal banget. Pernah sempat berhenti beberapa bulan tapi kemudian balik lagi. Berarti pas keluarga tahu itu menyesal ya? Tapi kembali lagi.
Kembali ke habitat. Terus apakah ada niatan gitu untuk berhenti mengonsumsi? Ya pada saat itu, pas saat penyesalan itu, pas orang tua tahu itu udah ada niatan berhenti, yaitu berhenti beberapa bulan lah. Terus kemudian ada sedikit problem lah, enak ngomong. Nah itu terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ingin minum lagi. Memasuki era globalisasi, tak heran jika muda-mudi bergaul layaknya suami istri. Bukan lagi dengan satu laki-laki, namun demi memenuhi kebutuhan duniawi, mereka tak segan untuk menjual diri. Miris nan menyayat hati. Generasi yang harusnya menjadi penyokong negeri, kini justru tertelan dalam dunianya sendiri. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, di sini saya akan mewawancarai kakaknya. Apakah kakaknya bersedia? Boleh. Wawancara hari ini akan direkam juga, boleh ya? Boleh. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin akan menyinggung untuk kakaknya. Jadi kakaknya jika tidak bisa menjawab atau tidak mau menjawab, kakaknya bisa skip aja. Yang pertama, berapa lama kakaknya sudah menjadi tunasusila? Kalau ditanya berapa lama sih, dari SMA ya Mbak. Oke. Apa alasan kakaknya bisa menjadi tunasusila? Karena uang. Kenapa kakaknya sampai sekarang masih terus melakukan hal tersebut? Yang pertama karena kebutuhan ekonomi ya. Terus karena kan sekarang apa-apa pakai uang gitu. Terus yang kedua karena mengikuti tren. Kira-kira tarifnya berapa ya, untuk berapa lama durasi? Mulai dari 300 per malam. Gimana cara kakaknya untuk dapat pelanggan? Kadang lewat aplikasi atau lewat mami, mbaknya tahu kan? Oh iya, Mucikari. Oke. Apa aja sih yang dilakukan ketika kakaknya mendapat pelanggan itu? Ya mbaknya tahu sendiri lah. Sehari itu kira-kira dapat berapa pelanggan ya Kak? Atau ada kakaknya punya target pelanggannya dalam sehari gitu? Sejauh ini belum ya. Paling banyak 2 kali order itu per malam. Kalau ada mau lagi ya ayo. Oke, kebanyakan pelanggannya itu usia berapa atau profesinya itu apa? Kebanyakan pelanggannya sih kayak bapak-bapak atau kadang ada yuk abdi negara gitu. Oh, kalau untuk kayak sama mahasiswa kayak gitu? Ada sih ada, tapi nggak sebanyak bapak-bapak tadi. Oke. Kalau ada orang terdekat yang tahu atau enggak? Belum ada yang tahu sampai ini. Untuk tempatnya, biasanya kakak melakukan hal tersebut di mana? Kadang di penginapan, terus kos-kosan. Oh iya, mbaknya tahu kan? Ya tahu ya. Emang sering ya di sana? Sering, soalnya kan sekarang oh ya kan dianggap tempat yang kayak gitu tuh. Kakaknya apa ada kayak pelanggan tetap gitu atau ada orang yang beberapa kali order sama kakak? Ada, kalau pelanggan tetap nggak ada, cuma ada satu orang kayak berkali-kali gitu. Uang hasilnya itu digunakan untuk apa ya biasanya? Dikirim ke orang tua atau digunakan untuk? Kalau sampai saat ini sih buat diri sendiri ya, buat memenuhi hidup, foya-foya. Transaksinya itu dilakukan setelah atau sebelum melakukan hal tersebut? Setelah sih Mbak, setelah. Berarti setelah makan baru bayar. Oke. Sudah sih itu aja Kak yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih atas informasinya. Saya Novi Nuragustia. Saya Alvano Utama. Saya Adistia Nabila Putri. Saya Adelia Octavia Arda. Saya Nurma Azaroh An-Nafiah. Sampai jumpa.